Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu perkembangan kasus Sambo yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan mendengarkan para tersangka gitu ya, termasuk juga Ferdi Sambo. Nah, ini sudah ya kurang lebih memakan waktu yang lama, tetapi ya kita lihat saja ya perkembangan dari proses pengadilan kasus FS ya, Ferdi Sambo. Ini sesuai yang dilansir oleh detiknews.com ya, 5 ucapan Sambo. Ke anak buah untuk kuatkan rekayasa pembunuhan Yosua. Jakarta, Ferdi Sambo ternyata seniat itu melakukan rekayasa untuk menguatkan peristiwa adanya tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan Brigadir N Yosua Huta Barat. Ada 5 ucapan Sambo untuk mengelabui anak buahnya terkait peristiwa pembunuhan Yosua. Apa saja? Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan jaksa terhadap terdakwa mantan Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan yang dibacakan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu 19 Oktober 2022. Berikut 5 ucapan Sambo. Yang pertama, Sambo sebut ada peristiwa pelecehan Putri Chandrawati. Skenario jahat Ferdi Sambo itu bermula pada 8 Juli ya. 8 Juli lalu sekitar pukul 17.00 WIB usai terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo sebut jaksa saat itu timbul niat jahat untuk menutupi kejadian pembunuhan yang sebenarnya. Hilangnya nyawa Nopriansah Yosua Huta Barat akibat penembakan tersebut, saksi Ferdi Sambo timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi, kata jaksa. Untuk memuluskan skenario, Ferdi Sambo langsung menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Karopaminal di Propam Polri. Ferdi meminta Hendra untuk segera datang ke kediamannya di Komplek Duren 3 Jakarta Selatan, tempat di mana pembunuhan Yosua terjadi. Salah satu upaya yang dilakukannya yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan sekitar pukul 17.22 WIB, di mana terdakwa Hendra Kurniawan sedang berada di kolam pancing Indah Kapuk, Jakarta Utara, dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Komplek Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, karena ada sesuatu peristiwa yang perlu dibicarakan, kata jaksa. Setibanya Hendra di Komplek Duren 3, Ferdi Sambo langsung bercerita dan menjabarkan skenario penembakan terkait tewasnya Yosua versi dirinya kepada Hendra. Ferdi Sambo menyebut tewasnya Yosua itu bermula saat istrinya mendapat pelecehan seksual, di mana pada saat itu terdakwa Hendra Kurniawan bertanya kepada saksi Ferdi Sambo, ada peristiwa apa bang? Dijawab oleh saksi Ferdi Sambo, ada pelecehan terhadap mbakmu, kata jaksa. 2. Ferdi Sambo sebut Putri Chandrawati berteriak saat peristiwa pelecehan terjadi. Ferdi Sambo menyebarkan skenario kepada Hendra di mana Putri Chandrawati berteriak saat kejadian pelecehan itu. Ferdi juga menyebut saat itu Yosua panik lalu keluar dari kamar istrinya. Kemudian saksi Ferdi Sambo melanjutkan ceritanya bahwa mbakmu teriak-teriak saat kejadian itu, lalu Nopriansah Yosua Huta Barat panik dan keluar dari kamar Putri Chandrawati tempat kejadian karena ketahuan oleh Richard Eliezer Budiang Lumiu sambil bertanya, ada apa bang? Ungkap jaksa. Ketiga, Ferdi Sambo sebut Yosua panik lalu lepaskan tembakan ke Eliezer. Ucapan Ferdi Sambo yang menguatkan rekayasa pembunuhan Yosua berlanjut kepada Hendra. Ferdi menyebut Yosua terlihat panik saat ketahuan keluar dari kamar Putri oleh Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Masih dari cerita versi Ferdi Sambo, saat itulah Yosua melepaskan tembakan ke arah Eliezer sehingga terjadi baku tembak yang menyebabkan Yosua tewas. Ternyata Nopriansah Yosua Huta Barat yang berada di lantai bawah depan kamar tidur Putri Chandrawati tersebut bereaksi secara spontan dan menembak Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berdiri di tangga lantai 2 rumah terdakwa Ferdi Sambo, ungkap jaksa. Keempat, Ferdi Sambo ceritakan ke anak buah tidak ikut tembak Yosua. Ferdi Sambo sempat menghadap pimpinan
Usai kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Komplek Duren 3, jaksa mengungkap Ferdi Sambo ditanya pimpinan apakah melakukan penembakan terhadap Yosua. Saat itu Ferdi menjawab tidak. Mulanya usai kejadian pembunuhan itu terjadi, Ferdi Sambo memanggil Brigjen Hendra Kurniawan, Brigjen Benny Ali, dan Kombes Agus Patria ke ruang pemeriksaan lantai 3 Biro Provos Mabes Polri. Ferdi, kata jaksa, menyampaikan harkat dan martabat keluarganya hancur karena Yosua. Setelah itu, saksi Ferdi Sambo kembali memanggil terdakwa Hendra Kurniawan, Benny Ali, saksi Agus Nur Patria, Adi Purnama, dan Harun, menyampaikan bahwa ini masalah harga diri, percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harga dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, ungkap Joshua. Di hadapan Hendra, Benny, dan Agus, Ferdi mengatakan dirinya telah selesai menghadap pimpinan. Ferdi menyebut pimpinannya itu bertanya apakah dirinya menembak Yosua. Saya sudah menghadap pimpinan dan menjelaskan pertanyaan pimpinan cuma satu, yakin kamu menembak? Enggak, mbok, ungkap jaksa. Ferdi pun menjawab tidak menembak Yosua. Ferdi berdalih dirinya tidak mungkin melakukan penembakan di dalam rumah karena senjatanya itu membuat kepala seseorang pecah. Dan saksi Ferdi Sambo menjawab, siap tidak jenderal, kalau saya nembak kenapa harus di dalam rumah, karena pasti saya selesaikan di luar, karena saya nembak bisa pecah itu kepalanya jebol karena senjata pegangan saya kaliber 45, ujar jaksa. 5. Ferdi Sambo sebut laporan Arif Rahman soal CCTV menunjukkan Yosua hidup keliru. Bermula ketika jaksa mengungkap bahwa Arifin menelpon Hendra Kurniawan sambil gemetar dan ketakutan karena kaget melihat CCTV Komplek Duren 3 menunjukkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Hendra lalu mengatakan Arif Rahman untuk menghadap Ferdi Sambo. Mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut, lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambo, ujar jaksa. Kemudian pada Rabu 13 Juli sekitar pukul 20.00 WIB, Hendra pun mengajak Arif Rahman untuk menemui Ferdi Sambo. Dalam pertemuan itu, kata jaksa, Henry menyampaikan laporan Arif bahwa dalam CCTV itu menunjukkan Yosua masih hidup dan berjalan di rumah tersebut pada saat Ferdi Sambo datang, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu, ujar jaksa. Sebentar. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos security komplek perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, sambungnya. Mendengar itu, Ferdi Sambo marah dan mengatakan semua yang dilaporkan Arif Rahman itu keliru. Dengan nada tinggi dan emosi, Ferdi Sambo menginterogasi dan mempertanyakan loyalitas Hendra dan Arif yang seolah tak percaya dengan ucapannya terkait peristiwa tembak-menembak antara Yosua dengan Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu, saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, masa kamu tidak percaya sama saya, ungkap jaksa. Aduh, panjang. Ya, sobat sekalian, jadi memang sangat berputar-putar ya, kasus FS ini ya, yang kita ketahui
sebenarnya ini selesai dengan adanya pengakuan dari Baradae yang menyebut bahwasanya ini bukan tembak menembak ya, dan ini sudah diakui bahwasanya yang menjadi mastermind adalah FS ya, sudah selesai gitu ya. Dan seharusnya dengan fakta-fakta yang sudah jelas seperti itu ya, harusnya proses pengadilan itu P21 juga malah harus lebih dipercepat ya, ditentukan ya pasal ya yang tulisannya ada 340 gitu ya, pembunuhan berencana yang hukuman maksimalnya mati ya, 20 maksimalnya hukuman mati atau hukuman 20 tahun ya penjara. Nah, hal yang jelas ini ya harus segera diputuskan ya. Tetapi pada kenyataannya ya kita melihat drama ini ya berjalan hampir 3 bulan ya. Ini waktu yang lama ya untuk kasus yang sebenarnya sudah jelas terang benderang ya, saksinya ada gitu ya, dan juga pelakunya sudah mengaku gitu ya. Nah, dalam memang yang kita kejar sekarang adalah bagaimana mengembalikan ya marwah penegak hukum ya, para pengadil ini ya, sesuai secara berkeadilan ya. Artinya kita mau tidak mau mengakui ya, sekarang mengalami krisis penegakan hukum yang akut ya, para penegaknya gitu ya. Kemudian juga kita ya belum selesai masalah sebelumnya ya, masalah Kanjuruhan itu juga belum selesai, yang seharusnya juga fakta ya, bukti ya itu sudah terang benderang ya, TGIF itu sudah menyarankan yang harus bertanggung jawab ya, dalam ini itu saja PSSI itu harus mundur gitu ya. Nah, itu belum selesai. Nah, sekarang ini juga kelihatannya akan lama gitu ya, belum proses kasasi baru putusan inkrah ya. Nah, yang kita pertanyakan apakah hukuman atau putusan nanti itu benar-benar memberikan rasa keadilan gitu ya, karena dari pihak keluarga Brigadir J itu sudah dari awal sudah jenuh karena proses pengadilan yang begitu lama dan tidak ada kepastian hukum ya. Nah, ini adalah tamparan yang harus dilihat kepada para penegak hukum, dalam ini presiden ya, yang memang sudah mewanti-wanti bahwasanya tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian sekarang sangatlah menurun drastis ya. Itu awal-awal ya, seperti disampaikan, awal-awal sudah meningkat pada saat polisi itu membantu dalam persoalan penyelesaian pandemi COVID ya, itu menjadi jeblok ya karena ada kasus FS ya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat fair ya, sebenarnya dalam hal ini budaya dalam polisi ya terkait dugaan yang kuat ya dengan tingginya nilai KKN yang korupsi, kolusi dan nepotisme itu sebenarnya masih ada ya sebelum pandemi, lebih-lebih pada saat sekarang gitu ya. Nah, kalau kita melihat berita-berita yang terbaru ya, ada Polres Luwu ya, Sulawesi itu yang sempat mencoret-coret Kapolres ya, kantor Kapolres itu dengan sarang pungli ya. Nah, kemudian dicap sebagai seorang psikopat ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa ini benar ya atau hanya menutup-nutupi saja ya kasus kondisi institusi kepolisian saat ini. Nah, kita sangat menyayangkan gitu ya, bertubi-tubi polisi itu diserang dengan badai badai yang hebat ya, karena dua perwira tinggi, dua pati itu ya sama-sama melakukan tindakan pelanggaran yang sifatnya elementer ya. Misalnya Sambo ini melakukan pembunuhan ya, coba elementer, bintang 2 loh ini, bukan
apa-apa ya, karena bintang 2 itu satu langkah lagi bintang 3 dan kemungkinan juga bintang 4 ya. Dan kalau nggak salah bintang 3 itu cuma 9 orang. Artinya Verdi Sambo itu melakukan hal yang sederhana, melakukan pembunuhan yang seharusnya dia adalah Kadipropam ya, polisinya polisi gitu ya. Belum selesai masalah Sambo, kita juga dihadapkan ya masalah Irjen Teddy Minahasa gitu ya, yang diduga melakukan yang kemarin ditangkap karena kasus narkoba, dan memang lagi bergulir, dan memang ada bantahan-bantahan misalnya tidak termasuk tidak menjadi pengedar dan lain sebagainya. Artinya apakah itu benar-benar bantahannya murni ataupun sebagai bantahan semata. Artinya karena bantahan itu kan belum bisa juga dipastikan ya sebelum ada keputusan dari pengadilan, yaitu artinya kalau kita melihat fakta ya, sudah jelas itu sudah ada tes urin bahwasanya dia memakai positif narkoba ya. Nah, anggaplah ini benar-benar terjadi. Artinya kan penegak hukum dan salah Polri ini sedang kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya, jangan sampai kepercayaan publik kepada polisi ini benar-benar akan turun sekali ya, akhirnya sama sekali tidak percaya kepada institusi penegak hukum. Nah, kita ketahui ya, kewenangan Polri itu sangat luar biasa gitu ya, dan melakukan dari tindakan penyelidikan, penyidikan, kemudian penangkapan, penembakan, kemudian subjektivitas pasal yang disangkakan terhadap proses pidana dan lain sebagainya. Ini ditangkap, itu tidak, padahal sama-sama melakukan tindakan yang sama. Misalnya pelanggaran ITE ya, satu ditangkap kenapa yang satu tidak. Nah, ini kan juga persoalan ya. Kewenangan yang luar biasa ini akan bermasalah jika institusi Polri ini melakukan pelanggaran gitu. Kalau sipil ya melakukan pelanggaran yang memproses institusi Polri ya. Yang jadi pertanyaan, kalau institusi Polri melakukan pelanggaran ya, siapa yang benar-benar bisa memproses ya para penegak hukum ini ya, polisi itu secara objektif ya, kalau ya yang memproses itu sama-sama polisi. Makanya ini yang jadi problem kita saat ini yang kita harapkan ini harus ada overhaul ya, perombakan sifatnya fundamental ya, karena ini suatu hal yang akut ya. Pati ya, pejabat Polri kelas Pati bintang 2 itu yang harusnya menjadi suri teladan atau menjadi hal-hal menjadi contoh, itu melakukan pelanggaran yang sifatnya elementer ya. Irjen Teddy Minahasa misalnya terlibat narkoba, itu elementer, sesuatu hal kriminal yang diperangi tetapi dia juga terlibat di dalamnya ya. Nah, inilah ketika hukum manusia itu dipakai gitu ya, dan tidak ada keterikatan atau ketakwaan individu yang tercipta gitu ya, bahwasanya setiap tindakan itu ada yang mengawasi dan ada yang dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Nah, nilai-nilai ini yang tidak ada ya, nilai-nilai ini yang tidak ada, maka memang perlu overhaul ya dari segi kultural, struktural ya, budaya-budaya yang misalnya budaya tidak boleh bermegah-megahan ya, bermewah-mewahan ya, karena misalnya Irjen Teddy Minahasa yang konon ya hartanya 29M dan polisi terkaya. Nah, kalau menurut hitung-hitungan para ahli itu dengan jumlah tanah dan rumah yang sebegitu banyak, itu bukan 29M, itu bisa lebih 100M. Dari mana uangnya? Uang gajinya itu ya, take home pay itu rata-rata 30-an juta gitu ya. Nah, inilah tantangan institusi Polri ya. Kalau ingin benar-benar kedepannya menjadi lebih baik, memang harus ada perombakan-perombakan sifatnya fundamental ya, dan
hukum harus dipertegas gitu ya. Hukum harus dipertegas. Karena kalau hukum itu hanya tajam di bawah ya, kemudian tumpul ke atas, artinya kalau pejabat yang melakukan pelanggar hukum dihukum tidak berat gitu ya, padahal mereka penegak hukum, maka selamanya tidak akan ada kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan kasus FS ya, yang sekarang sedang berjalan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa ya. Tentu saja kelanjutan kasus FS ini ya, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.